Yo hello universe, balik lagi bareng Ega di Social Fucking Creative. Tentunya di channelnya Hegemony TV ya, di segmennya. BTW, PPKM udah beres, kalian udah boleh kemana-mana lagi, tapi masih tetap jaga jarak, pakai masker, karena negara kita emang agak olo-olo. Ada ribet. Tapi semoga aja hal ini jadi endemi ya, cepat-cepat sih pengennya. BTW buat kalian yang kalau misalnya emang punya hal-hal yang kreatif atau punya barang-barang yang bisa dipantengin di sini, kalian boleh DM di Instagramnya Hegemony TV Official atau di komen di YouTube-nya Hegemony TV. Oke? BTW narasumber di sini emang tegalin enggak sih nya. Tapi orang agak canggung karena senior pisan. Enggak lah, kalau senior mah enggak. Terus si A maksudnya BTW kenalin di sini udah ada Adisma dari Artwork Illustration ya, Ya, ilustrasi. disebutnya Ya, ilustrasi kan. Heeh. Ai ilustrasi artwork ilustrasi kenapa sih bisa dibilangnya kategorinya atau gimana sih? Sebenarnya ya itu kategori sih. Kayak kan ada lukisan, ilustrasi, terus ya masih banyak juga yang lain gitu kayak. Jadi ilustrasi itu lebih kayak bukan nggak ada makna ya, tapi Iya. lebih ke ilustrasi itu menggambarkan sebuah tragedi atau nggak cerita. Oh. Ilustrasi itu. Kayak bencana meren atau apa gitu. Ya, Tapi semacam. dijadiin seni. Iya, semacam itu bisa. Betul, apa kabar Adisma? Alhamdulillah baik. Yang capek, bang orang udah 1 tahun ngundang Adisma ke sini, nggak kesampaian terus. Yang ada mabok terus. Nyampe sini mabok. Podcastnya kagak nih. Tapi terima makasih ya udah mampir ke Ya, Hegemony TV. thank you juga udah diundang. Udah mau mampir ke sini, betapa susahnya nyari jadwal buat Adisma. Sibuk ngapain nih sekarang? Ya kalau sekarang orang kerja Di Bandung. Di Bandung kan ya? Di Bandung. Maksudnya udah nggak berdomisili di sini apa gimana sih? Kalau domisili mah masih Cianjur, KTP masih Cianjur, cuman orang kerjanya di Bandung. Oh. Kerja di Bandung. Nyari sumber pencaharian di sana gitu. Iya. Rantau. Buddha ada brand-brand mah yang ikut kerjasama buat Ada banyak. Cuman itu kan masuknya nge-freelance gitu. Oh, beda. Freelance. Kalau orang sekarang ya kerja ngantor iya, terus nge-freelance juga iya gitu. Oh. Ya, jadi buat double job gitu. Anjing Iwan gak capek. Iya, ya buat bertahan hidup lah gimana lagi. Ternyata nggak gede. tapi maksudnya double job gitu capek nggak sih buat ngimbangin waktunya? Pasti deadline di mana-mana dong. Di freelance ongko, di kantor iya. Disebut capeknya pastilah ada capeknya. Cuman ya udahlah, sama orang juga dinikmatin aja gitu. Kayak ya udah. Ya udah gitu, ya udah. Tapi udah berapa lama sih maksudnya terjun ke berminat ke dunia ilustrasi artwork ini? Kalau misalnya dari ngegambar mah yang udah dari kecil juga udah hobi ngegambar. Iya. Cuman kalau misalnya bisa disebut apa ya? Orang berpenghasilan dari gambar itu dari tahun 2012. Masih sekolah dong? Pas kuliah. Pas kuliah. Kuliah orang mulai kayak itu juga kayak teman-teman dekat yang beda jurusan yang punya bisnis brand gitu. Yeah. Terus ngelihat portofolio, dia coba-coba, pengen bikin dong gambar. Nah, dari situ mulainya 2012. Terus dapat uang karena artwork itu? Iya, dibayar. Lumayan cuan. Lumayan juga nih. Lumayan gitu kan. Habis itu ya udahlah orang mulai giat-giat ngegambar,
bikin bikin stok gambar, terus ngelihat referensi juga kayak gitu. Berarti penting dong kayak aplikasi-aplikasi yang emang buat ngeliatin gambar kayak Instagram, Pinterest. Buat referensi penting banget lah, soalnya ya, Nggak cuman ngehuleng dong ya nyari referensi itu. enggak lah. Biasanya kan kalau lagi boker atau apa gitu kan ya. Iya, orang juga kalau misalnya dapat Inspirasi, pencerahan, ya. pencerahan inspirasi. Kadang-kadang sambil boker kernagok, oh gambar ini udah gitu, orang pengen gambar ini, ya udah langsung orang gambarin aja pas beres boker. Anjir, langsung gitu tuh. Serius, pagi-pagi kan ya boker, dapat inspirasi, beres boker ya orang langsung gambar. Daripada keburu hilang ya. Kalau diintar-intar ya orang lupa. Oh berarti gini lah, kayak gini. Di saat Adisma yang emang langsung punya gambar gitu langsung digambar gitu, enggak di nantiin atau mager dulu lah apa gitu. Kadang juga diintarin, cuman orang catat. Oh, Jadi kayak dicatat. Enggak kayak bikin sketsanya dulu. kalau Beda dong kalau gambar misalnya sama catat tuh. ya kalau misalnya kondisinya nggak lagi di kosan atau nggak ada alat gambar, Iya. orang kadang-kadang suka catat di HP. Oh, Kayak gitu. Kalau misalnya kayak orang lagi nongkrong di luar nih, tiba-tiba antara ini di kosan mau bikin inilah, cuman catat aja, ya dicatat aja dulu konsepnya. Kayak gitu. Terus pas udah nyampe kosan, ya udah orang baru garap. Tapi kadang-kadang lupa buat ini, jadi nggak pernah garap. Jadi banyak konsep-konsep yang kebuang sih sebenarnya. Rijekan. Bukan rijekan, apa teh? Disebutnya nggak mempat gitu. Iya, nggak, ya udah nggak kebikin aja, weh, kebuang aja. Sayang juga. Iya nggak sih? Iya, Padahal kalau misalnya dikumpulin jadi gambar kan ya. jadi gambar. Bicara tentang artwork itu sendiri ya. Jujur nih, susah nggak sih ngembangin artwork ilustrasi di Cianjur sendiri buat sendiri gitu? Kayak channelnya atau nongkrongnya gitu. Kalau buat sekarang mah udah enggak sih. Soalnya sekarang kan ngelihat perkembangan zaman juga ya, di sosmed gitu. Ya kalau misalnya kita doyan gambar, ya udah gambar upload gitu kan. Kayak gitu. Kalau dulu mah enggak. Tapi banyak di Cianjur yang kayak sendiri gitu. Banyak. Gue sorry nih baru tahu sendirinya. Sorry ini emang orang introvert atau apa gitu. Orang sedikit sih. sedikit introvert. Jadi kalau zaman dulu tuh kayak misalnya orang nginiin gambar tuh bisa disebut kayak omongan ke omongan. Oh. Misalnya dari mulut ke mulut. Jadi dia tahu orang gambar, ya dia yang order, habis itu yang ordernya tuh ngasih tahu ke orang yang lain gitu. Ini ke sini nih. Gitu. Ini kalau misalnya mau gambar mah sini aja, ya udah akhirnya sampai ke orang. Berarti banyak saingan juga dong di Cianjur. Kalau buat orang nggak nganggap itu saingan sih sebenarnya. Iya sih. Nggak nganggap saingan, cuman orang nganggapnya itu buat partner aja sih, kayak soalnya tiap orang kan beda-beda genre ya. Jadi karakter ngegambarnya tuh beda-beda, malah sama orang kayak suka sharing aja sih, kayak mana ini ngegambarnya pakai aplikasi apaan, terus referensinya siapa aja, kayak gitu. Dia juga suka nanya balik, ya kayak gitu ya, tukar-tukaran referensi kayak gitu. Kayak gitu. Terus kadang-kadang juga ini mana kalau misalnya mau gambar kayak gini, marketnya di mana, marketnya kemana gitu, jualnya kemana, ya kayak gitu aja sih. Tapi susah buat nyari klien di Cianjur. Kalau buat Cianjur sendiri masih jarang ya kayaknya. Ya beberapa persen lah. Kadang jadi gimana ya, sebagian orang tuh masih nganggap keseni itu khususnya di ilustrasi gitu ya, buat artwork masih mandang sebelah mata. Kayak gambar. Contohnya apa tuh? Banyak. Gambar nuki lagi mainnya sakit sih harganya. Kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya nggak mau mah orang juga nggak masalah sih sebenarnya, nggak
nggak ngambil ribet lah gitu. Berarti jauh banget sama Bandung ya? Di Bandung juga ada Beberapa aja. orang dong. Nyampe bule juga ada ya kayak gitu. Maksudnya? Dulu orang pernah nge-DM di Dapet DM sama bule, dia mau order gambar gitu, ya biasa nge-DM bla 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 bla, terus Kemahalan. enggak, jadi gini, pas orang patok harga segitu dia bilangnya, oh malah dia berencana buat nggak bayar. Oh? Serius. Anjing. Malah cara dia cuman mau ngeluarin duit sekitar $10 buat gambar buat bayar gambar. 140.000 ya? Ya segituan. segituan. Ini murah pisan. Yang cuman maksudnya kan itu kan dia mintanya itu peruntukan buat band anjing opatan gitu, minimal lahnya bisa wudunan. $5 sewang mahnya. Tapi mainnya sih $10 sewang mah. $10 deing gitu dah, soalnya ya maksudnya orangnya itu dia tuh kan bergerak di bidang seni juga gitu, masa sih harusnya ngehargain dong. Gitu. Cuman kadang-kadang ayah wae nu gitu mah ada aja. Sempet anjing karya aing kok ditai-taiin gitu kan. Banyak sering anjir, orang dari dulu juga kayak ada yang mau ditukar sama pulsa lah. Anjing ku pulsa DM sumpah ada. Bang, gue pengen dong digambarin gini-gini, kalem lah, ada uang buat pulsa. Tai. Serius ada. Tapi tai oge nya. Anjing males anjing udah enggak. Tapi direspon enggak dong. Awalnya mah direspon. Orang kira kan dia serius gitu kan. Iya. Mau order. Pas akhirnya dia balas, "Kalem, uang pulsa mah ada." Anjing pulsa berapa sih gitu? Kalau misalnya pulsanya 2 juta mah oke gitu kan. Ya ini mah enggak tahu anjir, pulsanya enggak tahu berapa. Berarti di Cianjur tuh menurut AA ya mah. BTW, makasih ke Widu buat kopinya ya. Diminum dulu. Tapi menurut AA nih mah, yang AA tahu, kan ini nggak tahu nih, makanya nanya dong. Banyak ya sih yang minat kayak gini di Cianjur? Banyak. Menurut AA sendiri gitu. Gini soalnya ada komunitasnya nggak? Sorry motong. Ada nggak sih komunitas? Aing mau cerita itu. Aing mau cerita itu. Tahun berapa ya? 2014 atau 15-an. Jadi di Cianjur tuh ada komunitas namanya Pohon Kertas. Iya. Nah, jadi itu sebelum Adisma masuk? Belum. Jadi mereka tuh ada. Jadi mereka ya suka ngumpul, ngeriung bareng, gambar bareng, tuker referensi, tuker inspirasi kayak gitu. Orang dikasih tahu sama teman, ini di Cianjur juga ada gitu. Dan mereka tuh butuh kayak istilahnya yang menjalurkan lah. Soalnya rata-rata yang ikutnya tuh bukan nggak kuliah di bidang seni rupa gitu. Cuman mereka tertarik ke dengan otodidak gitu. Ya udah, kurang masuk. Alhamdulillah berkembangnya sampai sekarang. Udah berkembang, kayak kita ikut event, terus nyoba kayak di pameran. Kayak di perempatan Ranca Bali tuh. Masuk gak sih ke artwork ilustrasi itu? Iya. Iya gak sih? Yang mural-mural gitu? Ya itu. Terus itu disuruh kan ya sama pemerintah kayaknya? Kayaknya dong. Masa siang-siang sih bikin? Itu mah pasti, itu mah udah punya izin, itu mah baru dak naonnya ngaranna teh. Junior deh. Banyak itu loh di Cianjur kayak mural di stopan kedua. Kan terus perempatan Ranca Bali yang Mas Jaya itu loh. Itu junior orang. Oh, sekampus? Di UPI. Cuman orang nggak ikut sih. Terus waktu itu di BAK juga kan pernah bikin acaranya. Itu mah legal, itu udah dapat izin. Seberapa penting sih menurut pameran? Butuh nggak sih pameran? Butuh lah buat eksistensi. Di sini. Dan belum tersalurkan ya kayaknya. Udah, kita udah sering bikin acara pajang karya kayak terakhir di Cianjur ya? Di Cianjur, buat di Cianjur terakhir tuh di kafe apa gitu. Itu juga Pohon Kertas ikut pameran itu. Terus yang paling pertamanya tuh kita tuh mulai menggagas
kayak ini di Cianjur tuh Ada loh. ada juga perupa gitu yang ya 2 dimensi atau 3 dimensi. Tahun berapa ya? Orang lupa, itu pas udah Agustusan kita bikin acara kayak Bajang Karya, terus bikin performance art juga, bikin acara musik kecil-kecilan itu di daerah depan Paru-Paru. Di kafe, Enggak, pinggir jalan. pinggir jalan. Pinggir jalan. Itu juga tuh kan waktu itu orang ngobrolnya sama Kecamatan ya? hmm? Kecamatan ya? Pinggir Paru-Paru tuh. Iya, jadi kantor kecamatan itunya di depan Paru-Paru itu tuh ngobrolnya tuh di DKC. Oh. Diobrolin dulu itu tuh awalnya pengennya bikin pameran, cuman yang dikejarnya tuh kayak target penjualannya. Nah terus orang jadi sosokan gini ya. Itu tua-tua. Itu Padahal mah ya juga sih. Jadi orang tuh kayak menggagas, ya ngapain lah menceritakan mungkin ini namanya. Nah terus di kumpulan itu tuh orang menggagas kayak ngapain sih anjir mesti ngejar dulu pameran terus mempermasalahkan siapa yang belinya. Sekarang mah pas waktu itu ya, sekarang mah curang tuh yang penting mah munculin dulu nama kita yang nama kita. Yang penting nama kita kecium dulu bahwa di Cianjur teh masih ada komikus, ilustrator, pelukis juga ada, curang kayak gitu kan. Terus nggak usah pameran, kita jatuhnya pajang karya aja. Dulu tuh kayak gitu. Dan terrealisasikan lah gitu. Itu tuh pas tanggal 20 Agustus, tapi orang lupa tahun kapan. Soalnya pas orang masih pakai HP BlackBerry. Anjing jadul banget. Berarti tahun berapa tuh? 2014-an, 2015-an. Iyalah 15-16 ya. Iya. Tahun segituan. Kayak gitu. Dan itu ya alhamdulillah berhasil. Di Cianjur tuh banyak juga ya orang Cianjur nggak tahu bener. Sumpah itu nyampe ngumpulin, ada kan dulu juga siapa namanya, dia orang Sukabumi. Cuman dia merantau di Cianjur, dia tuh tukang sketsa wajah. Dulunya dia suka mangkal di dekat tempat kolam renang di sana teh, BCNY. Oh BCNY. Iya dia suka mangkalnya di situ. Sketsa wajah ada, tapi nggak tahu sekarang masih di Cianjur atau enggak gitu. Kayak gitu, bikin acara, terus ya alhamdulillah booming. Habis itu baru deh kayak tempat-tempat lain teh, kayak misalnya tempat yang punya kafe atau apa gitu, mulai ngelirik oh bahwa ini bisa nih buat dijadiin event kayak gitu. Termasuk ada yang kalau sekarang nih ya, ada yang bisa lebih gede dong di alun-alun ya. Tapi belum dong di Cianjur. Belum kan? Nggak tahu soalnya jujur orang udah lama banget nggak mengikutin perkembangan kesenirupan khususnya di Cianjur. Orang udah enggak. Soalnya udah fokus cuan. Fokus kerja mungkin ya. Anjir, cicilan coy. Iya sih. Tapi maksudnya menurut Ega, yang Ega nggak tahu nih ya, makanya Ega selalu jadi nomor 1 lah kalau misalnya diundang ke sini. Sebenarnya ada loh banyak, anjing jadi Ega malu kan gitu. Ya enggak juga toh, orang kan taunya dunia pergambaran misalnya gitu kan. Ega misalnya tahu dunia permusikan, orang juga nggak tahu perkembangan permusikan di Cianjur kayak gimana. Iya. Gitu. Cuma seenggaknya orang sedikit tahu kalau misalnya walaupun orang udah nggak di Cianjur, tapi orang seenggaknya sedikit tahu lah perkembangan keseni rupan di Cianjur kayak gimana. Yang penting maksudnya yang Ega kemarin kan banyak yang mengeluh gitu kan, kayak sempat kita ngundang fotografer, komunitas fotografer yang ngeluh, kita belum punya pameran nih gitu, belum pernah bikin pameran nih gitu kan. Makanya Ega nanya tentang pameran tuh. Berarti udah banyak dong artwork yang bikin sendiri itu. Ya, udah nggak kehitung yang banyaknya berapa. Alhamdulillah sih orang udah nggak inget. Ada nggak sih yang satu bikin anjing proud pisan aing gara-gara ieu? Ada. Itu yang gambar buat hegemoni merch.
Seriously. Yang anjing jadi aing pisan lah pokoknya teh. Nya aya. Selain dari hegemoni Buat orderan yang ke London. anjing Ada. banyak juga. Ada. Orang pernah juga punya orderan buat brand sih. Buat ke London, cuman itu kan Sorry, brand clothing. dari London. Buat bikin katalognya sendiri. Ya buat Order bikin. ke AA. Proud anjing. Ada. Jadi si konsep yang buat ke London mah kayak lebih ke distopianan gitulah. Apa itu distopian, sorry? Jadi konsep gambarnya tuh masa depan. Ya. Tapi masa depannya teh bukan masa depan yang indah, tapi masa depan yang suram. Jadi jika kejadian yang after war gitu, tapi zamannya udah maju gitu kayak gitu. Itu orang suka sih gambar-gambar yang Dari film-film. Model-model juga Terminator kan. Iya. Kayak gitu. Itu masuk banget konsepnya. Terus kalau yang buat hegemoni mah ada satu gambar yang aing lupa nama artikelnya apa. Anjing. karena udah banyak buat hegemoni. Udah nggak tahu anjir, udah nggak bisa dihitung pakai jari sebenarnya. Udah lebih dari 10. Ada satu yang jadi si ownernya tuh mintanya tuh kayak jika aing tuh pengen bikin acara si konsep gambarnya tuh, cuman kehalang sama pandemi. Aing tahu yang mana deh Gambar ini. Yang ini ya? Yang ini. Jadi ya kalau misalnya aing gambar mah biasa wae merenya. Iya. Cuman dari itu juga itu teh kegelisahan orang juga sih sebenarnya. Iya, benar sih. Anjing berapa tahun sok mana enggak ngerasain mosing gitu kan. Di venue di mosing gitunya kasih ikut ku batur, kajajan dan gak baper. Acan benang bau kelek. Bener. Kan sok aya anjing jarak radius 2 meter teh anjing geus kaki bener. Jangan kan usirah teh. Tapi ya aing kangen itu gitu walaupun itu band. Tapi anjing udah. Berarti ieu teh nanti boleh ditampilin dong gambarnya. Fuck COVID, fuck you teh yang bikin. Itu keresahan orang. We want us to bump into each other, moshing, creating circle, pitch, crowding around for fun. Yes. Anjing. Itu keresahan orang sebenarnya. Emang sih. Keresahan orang. Dimana ya aing diangkat gitu kan. Anjing udah. Betapa senangnya aing digiekeun. Gitu kan anjing udah enggak ada sekarang. Berapa tahun gitu. Udah enggak pernah ngerasain itu lagi. Nah, itu keresahan orang sama si ownernya juga sih. Kayak gitu. Tapi jadi maksudnya sekarang untungnya sekarang sih ada juga yang emang bukan maksain sihnya, pasti dapat izin dulu dong. Ada juga yang emang bikin acara lagi di Bandung, apalagi dong udah ada lagi dong. Udah mulai dan orang juga kayak anjing yes ketonjok lagi anjing yes kesikut lagi sama orang yang aing gak kenal gitu. Yes gitu. Dan kita seneng loh anjing. Sumpah seneng aing berkerumun. Soalnya vibes-nya tuh kayak udahlah beda aja, enak aja gitu. Berkerumun terus kadang-kadang juga ya aing kenalan sama orang baru lagi gitu kan. Ketemu di venue tuh kadang-kadang orang juga ketemu sama orang baru. Enggak itu aja ya. Orang malah kayak ya share minuman bareng gitu terus ngobrol habis itu ternyata dia juga punya band juga, terus dia juga lagi nyari tukang gambar ya, kebetulan aing tukang gambar. Jadi cuan gitu. Itu sih plusnya gitu. Orang kadang-kadang juga suka kayak gitu. Jadi maksudnya di balik itu jadi relasi juga buat kita dong. Gitu. Aku kesel banget anjing 2 tahun men temenan kikian pak aing nahan gitu. Serius. Yang biasa yang datang ke gigs kan seenggaknya lah gigs atau acara-acara yang gede. Terakhir di Bandung kapan sih? Apaan? Acara gigs gitu. Yang Adisma kunjungin. Orang terakhir di Bandung pas kapan ya? Yang sebelum pandemi kalau nggak salah. Anjing piraku itu.
Serius, itu gue pas di Main dong ke Cianjur, ada loh. Ya sekarang itu kan Iya. ada kan, pas itu terakhir banget mah itu di situ gitu. Yang emang menurut orang momen ya, Iya, itu iya. sama adek orang ke sana ke Unpas. Sekarang belum lagi. Enak mas beda weh, setelah gue mah hese. Tapi berarti orang-orang udah pada tahu dong nggak mau di luar negeri. Boleh disebutin nggak sih nama Instagramnya? Kalau misalnya emang mau order atau apa gitu. Ada Instagram orang, cuman yang Instagram itu tuh gak apa ya, nggak terlalu aktif sih orang, cuman ya kalau misalnya ada postingan ya udah orang posting. Jadi sekarang mah udah nggak Terus terlalu nge intens. nge ngepromosiin Arbuka ada di. Ya sekarang mah udah dari omongan ke omongan aja. Kalau dulu mah anjing. Tapi iya. tapi bagus banget tuh anjing. Enggak, maksudnya nggak minat gitu mungkin ya, nggak sih sebutnya. Aing nggak minat buat nge-share ini di Instagram. Soalnya banyak banget tuh yang jadi fuck Pinterest gitu. Jadi ke Pinterest kan. Bisa disebut orang, jujur orang nggak terlalu ngejar eksistensi sih. Anjing bener, bagus. Bukan yang berarti. Tapi penting loh, maksudnya. Ya bukan, ini juga nggak munafik gitu Iya, ya. iya, iya. Cuman yang kayak apa ya, wah si ini gitu. Iya. Nggak terlalu, orang nggak terlalu Oh. ini, nggak terlalu. Bener introvert itu bener sih nanti. Itu oke sih, nongkrong ya asik, cuman ya gitu ya, datang ke acara ya udah gitu. Ya tara berbondong-bondong, ibarat lamanya Belum pugu tuh. berbondong-bondong itu kan zaman-zamannya Aprin, Bandung berisik. Iya. Oh datang tuh anjing banyakan. Berarti banyak banget ada baru 2 artikel nih yang disebut itu doang emang yang bikin. Sorry nih, sih emang mikirnya orang embung nama orang teh gede, tapi dah ketinggali teh gede gitu. Ngerti gak sih? Sering berjalannya waktu. Iya nggak sih, maksudnya udah banyak circle yang emang tahu wah nyian gimana kasih iya gitu kan, saking dipandangnya. Iya gitu. sih. Berapa artikel aja pengen tahu, udah banyak yang bikin ngeboom. Wah nggak tahu loh itu mah sumpah. Ah, Nggak tahu itu mah, nggak tahu. Nggak kayak nggak menyadari juga sih. Terus nggak kayak nggak ngitung. Oh iya gambar orang naik ya, oh iya naik. Terus sama orang diingat-ingat gitu, enggak. Ya udah kalau misalnya udah nggak ada orderan, gawein. iya kerjain ya udah gitu. Terima duitnya ya udah. Berarti jauh banget sama si Gozali. Bener iya. Enggak, itu mah NFT beda lagi itu. Kan jadi ngeblast banget namanya kan. Cuman itu emang Iya. si Gojali emang konsep yang tidak disengaja sih sebenarnya. Iya sih emang sih. Enggak, maksudnya niat gak niat dipajang di situ juga kan ya. Iya, itu juga kebetulan. Ada yang ngegoreng aja. Ya itu mah. Minyak mahal, Cok. Oh, Tapi direbus. enggak, maksudnya yang ngegorengnya yang punya minyak. Paham nggak sih? BTW tapi kalau di Cianjur tadi ngomongin acara tadi, ada udah berapa band yang bikin advoka? Boleh nggak sih disebutin? Kalau band ada beberapa. Di Cianjur sendiri ya? Ada Hegemony of God, Iya. Dimethyl, siapa lagi ya? Yang takutnya lupa. Petot dan ayo lupa. Jadi Di Bandung banyak tapi. Bandung. Jadi gini sebenarnya concern orang tuh nggak tahu ya. Jadi emang kebanyakan yang order ke orang tuh bukan band tapi brand. Oh. Brand kebanyakan. Clothingan kayak gitu. Merchandise-nya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekali order tuh kayak Bukan sengaja bikin logo KA gitu. ada. Ada juga. Brand ada. Band ini mah. Kalau band Sengaja bikin logo. baru Hegemony doang. Ya itu cuman orang concernnya emang ke branding sih sebenarnya. Jadi
pernah tuh juga ada dapat kayak bukan pernah beberapa kali yang order ke orang kayak, Jar, orang mau bikin brand nih, bla 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 bla, sekalian dong bikinin buat logonya. Oh oke, boleh. Buat desainnya mau bikin berapa desain gitu. 30. Oh ya udah gas. 30 apa? 30 desain. Banyak banget. Standar, buat artikel. Iya, buat brand mas. Ya orang dapatnya segituan. Tapi nggak semuanya dipakai dong. Dipakai 30 30 nya 30 nya dipakai. Udah berapa brand? Nggak banyak ya? Nggak tahu ya, segituan lah. Yang penasaran, susah dikoreknya sih awal. Enggak mau. Nggak apa-apa. Tapi menurut Ega tuh punya mungkin idealis sendiri merenya. Ada idealis ngegambar. Ada itu nggak sih ciri khas yang sendiri? Yang mun iya misalnya iya bikinan orang gitu. Nah iya, soalnya tiap orang pasti punya ciri khas sendiri. Pasti punya ciri khas. Kalau ada dari apanya? Ya dari warna mungkin, terus dari segi ngarsirna, komposisi, gestur, sama anatomi. Soalnya kan jika anatomi itu misalnya bikin orangnya tuh ada yang panjang gitu, tangannya panjang, badannya panjang, kakinya panjang, ada yang bala rantat, ya itu beda-beda ya. Beda-beda. Ngaruh nggak sih buat device sendiri yang harus dipakai buat ngegambar? Ngaruh banget. Harus pakai gitu. Tapi nggak harus yang kekinian banget dong. Nggak juga, itu mah sebenarnya mah ya dari masing-masing ya. Penting nggak penting sih sebenarnya. Kalau misalnya nyamannya gambar manualan, ya udah gitu. Terus kalau misalnya nyamannya digital, ya udah digital aja. Tapi digambar kan, bukan dipakai mouse. Kalau orang mah emang ya, bisa digambar pakai mouse? Dulu orang gambar pakai mouse. Emang bisa gitu? Sebelum pakai mouse. Jika di bukan notepad, paint. Kalau aplikasi orang pakai Photoshop. Cuman buat alatnya dulu orang pakai mouse. Iya. Tapi sebelum pakai mouse, tahu laptop? Iya. Ada padnya? Iya. Nah orang ngegambar pakai pad laptop itu. Sorry. Nggak gini, kucuruk. Dua tangan, jadi si curug nggerakkeun pad, dan tangan kanan, yang kiri ngeklik anjing. Jadi tanggal oke nya. Tak gitu. Itu gambar yang buat Hegemony of God, ada gambar-gambar yang burung kalau nggak salah, itu orang ngewarnainnya. Oh, yang Adam Descendant ya? Kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Sebelum itu. Ini jauh. Sebelum itu. Jadul. Tahun 2013. Ada sih gambarnya di sini. Nggak ada. Enggak. Kayaknya album ya? Bukan, itu buat judul lagu apa gitu. Gambarnya tuh gambar burung gitu. Pakai tangan? Ngegambarnya hand drawing, ngewarnainnya. Oh. Di laptop pakai pad laptopnya. Apa kan si pad laptop? Iya, tanggal. Jadi gitu, tak gitu, digerak-gerakin. Habis itu orang naik ke mouse, habis mouse orang mulai pakai Wacom tahun 2014 sampai sekarang. Dan Wacomnya masih itu aja, belum ganti. Nah, cuan udah banyak. Bukan nggak ada modal sih, orang udah nyaman. Iya sih ya. Kalau yang gitu mah orang geus we ngeunah-ngeunah ieu keneh mun can nepi ka rusak hancur pisan mah. Ya. Biasanya yang enggak tahu. Tapi beda enggak sih sorry intermezzo aja ini. Beda enggak sih sama ngelukis? Bisa enggak sih ngelukis di kanvas gitu? Kalau ngelukis bisa, manual bisa. Bisa. Enggak beda jauh gitu. Beda sih. Kalau misalnya digital salah tinggal di Ctrl Z. Iya. Diundo kan. Iya. Kalau yang manual nggak bisa. Iya sih itu mah pasti tuh. Maksudnya tuh dalam hal apanya gitu yang beda tuh. Fabnya mungkin atau apa gitu. Ya emang beda sih. Kalau di kanvas kan misalnya pakai cat akrilik atau cat minyak gitu. Iya. Ya pasti beda. Yang feel-nya beda mana ini. Lebih gampang mana?
Digital sih. Kalau orang pribadi. Iya. Soalnya digital Tinggal ando-ando gitu. Salah Ctrl Z terus. Tapi dengarkan pasna kosong. Berarti brand udah banyak. Teh gede teu bisa dipungkiri wajahna we ieu mah. Gede mah 3 meter kaluhur ieu mah teu. Maksudnya teh ngaran. Kecil. Dismate gitu. Dismate ngaran gitu. Teu bisa dipungkiri da kumaha deui. Ya, orang mensyukuri aja sih gitu ya. Sih, Alhamdulillah. itu gitu. mah bonus ya mungkin ya. Itu mah bonus. Dan halusnya teh Adisma teu ngarep anjing. Enggak, Aing bener lagi. Lagu aing teh mungkin ini yang bisa disebut hobi jadi duitnya maksudnya. Bener tuh sih? Iya. Tapi aya oge di kalana orang tuh jenuh sama profesi yang jadi hobi. Oh. Ya jenuh we. Jenuh aya jenuhna. Serius? Ada jenuhnya. Dimana di kalau orang misalnya udah burning out gitu ya. Iya. Kayak gini deh. Kan misalnya mana kerja. Iya. Muak sama kerjaan mana larinya ke hobi. Iya. Misalnya kayak bener. Tamiya Iya, atau apa. Bener. Nah, hobi orang ngegambar. Aing pusing sama urusan gambar. Aing lupa ke mana. Paling kat nonton gigs tadi. Pan tapi eueuh. Nah, eta bener. orang biasanya Make sense. Gak ada anjir. Make sense. Bener. Enggak maksudnya ada sisi negatif positifnya ya. Di hobi dibayar itu. Banyak yang bilang, "Sia ngeunahun." "Oh, mana ngeunahnya tinu ngegambar jadi duit?" Kagak anjing. Enggak lah. Enggak, ngegambar tuh enggak segampang yang mana kira. Mana tinggal cet jadi gitu. Teu ngagambar teh teu jika ngagoreng bala-bala. Urang asal minat jadi teminat bagi sumpah lagi. Kieu lah Tai definisi orang pribadi gitu. Iya. Ngagambar teh jika maneh rek masak. Iya. Maneh mesti nentuin dulu mau masak apa. Terus abis itu maneh cari dulu bahan masakan buat masakannya, abis itu diolah. Iya. Bener. Terus simpelnya maneh rek nyin bala-bala we. Iya. Ngeuretan engko jeung ngeuretan wortelna balaradag asak moal. Ngohang. Ngagambar gitu. Kalau misalnya maneh ngagambar asal-asalan ya jadinya segak ya seadanya, ya tai jadinya. Iya. Gitu. Nah, orang-orang tuh kebanyakan gitu. Enggak ke situ mikirnya. Kayak lah gambar doang. Kayak gitu. Orang juga sering digituin kayak, masa sih gambar doang? Ya udah enggak usah nyari ke orang. Sering. Anjing. Terus tai-taiin. Yang paling sering itu minta murah, minta cepat, minta bagus, bayarnya ngutang. Tuh aja akluin. Orang-orang pada lihat kok. Gak apa-apa biar pada mikir. Tapi emang benar sih, maksudnya Ega pribadi pun kalau misalnya jadi pasti gak enak lah anjing. Yang harusnya siapa kuduna mayar gede sebagai babaturan, siapa nggak-support aing mayar gede. Nah, kuduna gitu, lain cap nuhun bebal. Harga temennya. Cap nuhun bebal. Aing pernah kayak ayo tuh kalau baturan. Tai anjing. Terus aing balas apa sih? Aing mending gak punya teman. Gak punya teman serius. Kalau misalnya ditawar, ayo tuh kalau baturan, aing mending tuh bawa baturan. Aing balasnya gitu serius. Kemarin gini intermezzo nih ya. Ada kesini yang seni pahat matung, bikin patung gitu. Mana jual berapa? Ngebisikin berapa? Anjing murah kan kata aing. Anjing murah mahal kan atuh. Maksudnya ini teh karya loh, piraku rek dimurahkeun di. Maksudnya orang teh bukan beli tai gitu. Iya. Sorry nih aing potong. Tapi pasti dia bilang harga segitu aja ada yang beli udah lumayan, udah untung. Udah untung kuduna. Tapi maksudnya anjing teh bisa ieu teh orang teh kudu mikir. Kudu
ngarasakeun feel-na, iya nggak sih? Yoi. Komo matung makannya feel-na teh kudu beunang ning. Dan mungkin ngegambar ge sama, iya nggak sih? Iya emang. Dan ya kumaha ya? Jujur orang udah bisa disebut juga capek buat mengedukasi. Oh. Aing sering kayak dapat tiba-tiba ada nge-DM atau nge-WA gitu kan. Aing nggak tahu dia dapat WA Aing dari mana anjir. Serius? Serius, ada aja. Gak mungkin dong Adisma ngenyantumin CP. Enggak, Aing nggak pernah nyantumin CP. nomor WA orang sendiri. Tiba-tiba dia nanya, gobloknya tuh jadi ngechat, Mas Anjar, aku mau bikin gambar, per gambarnya berapa? Mana saha? Kak heula. Digituin? Maksudnya orang pribadi gitu kayak, iya anjing ini orang tiba-tiba ngechat gini ya. Mana Dibalas saha apa? anjing? Dibalas apa itu? Ya orang langsung bilang, oh ini sorry, ini sama siapa ya? Orang gituin aja dulu Iya. gitu kan. Terus, habis itu dia memperkenalkan dirinya, habis itu ini nih Mas Anjar ini saya mau bikin gambar bla 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 soalnya saya mau bikin brand bla 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 bla. Oh ya udah, orang patok harga segitu. Gak kemahalan, kan harga teman kayak heula. Siapa mau jeung aing teh. Baru juga ngechat. Dapat nomor aing juga nggak tahu dari siapa. Ada aja serius. Ada aja. Ada. Tapi mungkin Sering. mungkin saking banyaknya ya kenal selewatan nih. Kan mungkin Adisma pun ngobrol dong kalau Iya. misalnya selewat dan si temen yang selewat tuh ngobrol gini, ya udah ke temen aing aja gitu. Bisa jadi direkomendasiin Iya. gitu kan. Cuman gak harus gitu juga anjing. Kebanyakannya attitude-nya emang pada kurang. Tiba-tiba anjing nanya gitu. Ngechat, nge-DM kayak gitu semua. Tapi banyaknya yang ngargain dong. Banyaknya. Jujur enggak. Serius. Enggak. Berapa persennya? Paling sekitar 30 atau 20 lah. Yang ngargain. Serius. Yang kayak ada nih beberapa orang kayak dia nge-DM, dia mengenalkan dirinya dulu, terus maksud tujuannya buat nge-DM orang apa? Yeah. Ya udah kita komunikasi, terus orang tembak harga, dia langsung oke. Terus dia nggak pakai. Harusnya gitu sih. Yang lebih ya itu sih yang bikin orang senang itu kayak ya udah terserah Mas Anjar aja mau bikin apa. Iya. Yang penting gambarnya bagus. Gak satunya berapa nanti saya transfer. Iya. Itu yang bikin aing seneng. Ada yang kayak gitu, cuman Sampai sekarang tuh ya. seginilah. Sampai sekarang tuh ya. Iya, Sampai detik ini. ada aja anjir. Anjing. Kabarnya Anya. Selalu, Cok. Aing sabar. Dan itu balik lagi kayak buat mengedukasi gitu. Iya, Kayak iya. misalnya orang-orang yang kayak nawar harga gitu. Orang suka kasih tahu dulu kenapa gambar mahal tuh. Terus kayak orang nanya emang gambarnya mau dibikin apa? Brand Mas. Oh gini. Terus orang juga kayak suka ngasih tahu kayak Mas 99% tuh orang kalau buat beli baju yang dilihat pasti gambarnya. Iya. 99%. Iyalah. Kayak gitu. Nah ini sih ya intinya mah kayak aing teu dihargaan gitu. Terus yang intinya mah yang bikin payu usaha mana itu buat di branding ya gambar. Iya. Gak Gitu. ada lagi. Sok rata-rata pasti yang paling dipertanyakan tuh yang paling dilihat gambar, yang kedua dia pasti nanya bahan. Iya. Dirinya ya pasti gitu, balanya Iya. lamun belanja baju tempo heula gambar. Misalnya datang ke offline store, lihat tuh gambarnya. Wah anjing Gak keren. mungkin bahan dong. Abis Bahan itu- pasti nomor 2. Abis itu baru dipegang bahannya. Iya. Enggak Bahan dipegang, pasti nomor dua. enggak dipegang bahan dulu baru dilihat gambar. Iya, iya, Enggak. Dan orang Setuju, itu pasti setuju. mempertimbangkan juga. Ini baik, misalnya ini bahannya kurang, tapi gambarnya bagus. Iya. Pasti mempertimbangkan. Setuju. Nyambung nih. Kalau misalnya di NFT itu
pasti dong dihargain. Nah, NFT iya mereka Main dong. main orang main NFT. Dari booming apa gimana? Dari sebelum booming. Orang ngikutin pas booming sih, pas ya kayak ngelihat teman-teman. Orang jujur buat NFT bisa dibilang Baru ya. baru dan orang ketinggalan sama teman-teman Oh. orang. Ketinggalan orang Emang sebenarnya tadi tahun apa sih NFT itu? Ega nggak tahu loh. jujur orang juga pastinya nggak tahu dari Iya. kapan mulainya. Cuman orang mulai main NFT itu dari Januarian. Januari mana? Januari orang Di bulan yang lalu. awal pokoknya pas awal tahun ya udahlah itu juga Booming-boomingnya. dibantuin sama temen bikin ini itunya segala rupa, ya udah orang minting Minting tuh jadi istilah buat kita upload NFT kalau ngedagangnya oh gambar gitu. nguploadin fotonya. Nguploadin gambar. Dan di situ dihargain dong pasti. NFT lebih enak menurut orang soalnya Nggak harus nawar. Nawar nggak sih? enggak lah, Enggak ya? NFT enggak, kita upload nyantumin harga segitu ya udah, enggak Tek dibeli hek tegajen gitu. gitu ya gitu. Tapi ada udah banyak yang beli buat dagang di website NFT itu. Ya NFT alhamdulillah lah ada NFT pemasukan mah. Sampai kebeli KPR 1. Amin ya Allah, amin. Amin sing badan. Tapi di situ maksudnya ngebantu banget dong buat artwork. Sorry nih, seniman kayak gitu. Anjing berat sumpah. Aing Berat. enggak mau disebut. Sorry. Berasa beban. Sorry. Beban. Anggap aja Kayak tukang gambar Ya juga. udah. Sorry, anjing aing gak enak nih buat tukang gambar lagi. Aing lebih senang disebut tukang gambar daripada seniman. Beban. Beban. Emang sih ngebantu banget dong. Ngebantu banget malah. Bangetnya banyak. Makasih banget buat yang bikin movie. Tapi Lumayan. ada bisa ditotalin sih gak berapa gambar? Bukan hanya harga ya, berapa gambar Di NFT. Iya. Orang belum banyak ya NFT mah. Ya masih hitung jari lah. Hitung jari? Masih hitung jari buat NFT-an mah. Soalnya kan baru awal-awal soal. Tuh itu juga orang kayak ngegambar juga kan ya buat NFT gitu. Iya. Kepotong kerjaan, kepotong freelance kayak gitu. Berarti nggak dijadiin side job mungkin ya? Enggak, itu mah itu Di buat NFT buat bercandaan. bercanda juga enggak sih orang. Anjing bukan bercanda. Orang kalau ngegambar nggak pernah bercanda. Dari Itu juga tergantung harga. berarti kalau kalian yang ngasih harga 100.000, tai anjing. Ini dari aingnya. Tapi emang maksudnya emang tai sih, mata kan kan gitu. Ya, apalagi peribahasa apa ada harga, ada kualitas Iya. kan kayak gitu. Tapi gini loh, banyak banget orang-orang kita yang ngutruk upset banget gara-gara foto yang sorry nih Gozali itu. Anjing iya gambar piraku 30-an juta, 100-an juta. Siapa ini teh nyaho edukasina gitu kan. Itu sebenarnya menurut orang pribadi gitunya eta lebih ke unik sih. Misalnya kayak mana kan misalnya ngoleksi foto nggak tahu namanya yang monyet itu kan. Misalnya itu yang monyet berapa berapa ratus juta, terus yang alien ini berapa puluh juta. Lah kok ada gambar foto si Gojali gitu. Nah, apa sih di mukanya apa gimana? Di profil, Iya. misalnya di koleksina gitu. Nah, aya foto iya. Nah, sebenarnya di situ sih itu keunikannya gitu konsepnya. Tapi yang kayak gitu tuh banyak loh, kayak banyak banget yang emang ngegorengnya gitu kan. Kayak si Justin Bieber jadi Drew-nya kan jadi NFT-an. Kayak si Bape brand Bape itu jadi monyet itu gitu kan. Acting gitu kalau nggak salah. Juga. Terus yang Jejo itu jadi Karafuru kan. Muklai ada nggak sih? Bikin nggak sih? Nggak tahu ya.
Tak bikin kayaknya Aing enggak terlalu coba ngikutin coba supaya Ethereum. Tadi sempat ngobrol di belakang, orang kan main Ethereum gitu. belum berani. Kenapa sih, Apaan? Gak masuk Ethereum? Apakah lebih mahal daftarnya? Apakah gimana? Pasti pakai uang dong ya daftarnya. Mungkin kayak dari mindernya orang sih, kayak yang lihat teman-teman gitu yang lain, anjing dia udah karyanya udah berapa Ethereum kayak Ada gitu. teman-teman A yang main di Ethereum juga. Ada, udah banyak. Terus ya udahlah, orang mah mulai juga mulai gitu kan, dari yang kecil aja dulu. Tapi pasti dong buat ngerangka ke sana mah. Insya Allah ada. Insya Allah. Itu juga kalau misalnya si NFT-nya masih hype gitu ya. Masih lah kayaknya. Kayak Bitcoin gak pernah mati kan dari dulu. Iya nggak? Iya, nggak akan mati Bitcoin mah. Iya kan, NFT juga sama. Ethereum kan dipakainya di NFT ya? Nggak tahu sih. Banyak. Nggak tahu sih aing. Sorry. Banyak. Maksudnya kayak kalau di NFT itu kan kayak apa? Aing juga nggak tahu arti NFT apa. NFT itu non Fungsional. Bukan fungible. Token. Fungible berjamur. Fungible. Token iya. Artinya non fungible token kalau nggak salah. NFT. Gambar, maksudnya Singkatan. Cuman orang nggak tahu sih. Orang nggak tahu ya. zamannya edane. Orang nggak tahu sih. Orang cuman ngikutin Trennya doang. Sama itu tuh menghasilkan gitu. Ya udah orang ngikutin aja. Orang juga nggak terlalu mendalami banget NFT sebenarnya. Orang mendalaminya ya tren buat branding aja. Orang kayak sekarang yang karakter gambar yang lagi booming apa gitu, terus branding yang lagi hype apa, desain yang lagi hype di branding apa gitu. Kayak gitu sih orang lebih ininya, soalnya Nyari pasar ya. soalnya kan itu orang concernnya emang buat kerjaan kantor juga gitu. Berarti belum fokus ke sana aja. Belum sih, ya emang ya belum aja lah. Anjing, sama Belum aja lah. Berarti belum dong. Orang yakin nih ya, suatu saat pasti punya brand kayak misalnya Maternal X, Disma. Amin. Iya tuh sih. Amin. Ada niatan gak sih? Pasti belum. Nggak ada orang. Nggak. Sebenarnya nggak ada sih, kayak ya aing pengen. Tapi pengen gak sih segede gitu Ya kalau misalnya udah jalannya mah ya udah gas aja. Wayahna nya. Ya gas aja kalau misalnya jalan. Cuma kalau kayak misalnya juga aing pengen banget kayak ini kayak itu terus gede gitu. Ya itu aing nggak terlalu eksistensi aja. nggak terlalu mengharapkan. Tapi itu mah cuma jalan Allah. Ya sering berjalannya waktu lah. Itu mah. Tapi menurut penting gak sih kolaborasi itu? Collab penting lah, cuy. Penting. Kayak sekarang kita kan collab nih. Penting lah, itu juga kan bisa disebut simbiosis mutualisme. Iya, benar. Kayak gitu teh. Ya itu penting. Gak mungkin, namanya juga manusia gak mungkin berjalan sendiri gitu. Iya. Ini juga kan orang juga alhamdulillah diundang. Terima kasih udah dateng. Terima kasih. Setahun yang lalu. Itu ngajaknya udah setahun yang lalu, lebih kayaknya. Bisanya sekarang. Bisa dari dulu kan mabok kan. Minum doang. Aing datang cuma mabok doang. Habis itu ya udah anjir ngecapruk kan habis subuh podcast nanti. Tadi sempat ngobrol jeung si Masukinya. Bang ka dieu teh nginum dah hungkul we. Podcast itu. Seberapa penting sih dunia kreatif di zaman sekarang menurut 100% penting lah. Dalam hal apapun ya. Segala marketing. Segala hal.
intinya visualisasi itu buat sekarang 100% penting, malah lebih dari 100%. Makanya orang-orang yang kaya itu dicari sekarang mah. Orang pengen loh, minat banget loh belajar kayak ngedit, kayak bikin gambar gitu. Ya udah guys, kalau misalnya mana mau. Susah men, sumpah lagi. Nggak ada yang susah, sumpah lagi. Aing pernah ngedit di mural asal nginum. Sumpah lagi. Enggak susah. Mungkin gak niat aja ya. Ya balik lagi ke niatannya. Kalau misalnya mana mau ya udah. Toh orang juga selalu terbuka. Banyak sih yang suka kayak ada juga nyampe datang ke rumah buat sharing. Ada. Ke Cianjur, di Cianjur ke kosan. Di Cianjur ada, di Bandung juga ada kayak buat Jar, ini orang pengen tahu Photoshop lebih jauh dong gitu kan. Misalnya ini orang gambar manual nih biar bisa jadi digital, biar bisa jadi diwarnain kayak gimana, ya udah orang kasih tahu. Tapi bisa dong juga udah ngedit gitu mah. Basic gitu mah. Basic ya, bukan basic anjing komo aing. kayak orang juga nggak ngerjain ilustrasi doang sih, kayak foto manipulasi juga orang ngerjain. Foto manipulasi kayak misalnya foto orang nih kepalanya diganti gitu pakai kepala ikan, bisa. Kayak musim kan sekarang mah kitanya di green screen dan badannya gif doang gitu loh. Oh itu mah lebih video sih, orang nggak bisa kalau video mah. Iya, banyak yang sekarang iya gambar-gambar kayak gitu tinggal diedit dong. Orang lagi belajar sih itu mah. Cuma lagi belajar. BTW next project apa nih, A? Pertanyaan terakhir. Next project Ada nggak sih yang bikin A sendiri atau mau sama si Hegemoni juga gitu? Kalau buat sama Hegemoni belum ada, cuman ada sih project ya itu mah project pribadi. Orang berkarya buat sendiri aja, selalu ada itu mah, nggak pernah enggak, orang selalu. Soalnya itu lebih kayak ke apa ya, nah tuh bukan pelarian, lebih pencurahan aja, kayak ini anjing pusing oh kayak ini kayak gitu. Ada orang juga selalu bikin, nggak pernah enggak. Jadi aing pusing sama kerjaan, ya kerjaannya gambar, pusing sama kerjaan ya aing melepas penat pusingnya mau ngegambar lagi. Padahal pusing sama gambar tapi jatuhnya malah ngegambar lagi. Oh ya nawe aja jadi itu mah, jadi tukang gambar mah udah kemudian hobi yang ngegambar nya. Mana yang hobi nang ngusip apa beda deh. Wah capek tong ngusip mah. Aing nggak pernah. BTW makasih A udah mau datang ke Thank you juga Hegemoni TV. Ya yang kita omongin tadi setahun yang lalu undangnya. Baru sekarang gak sampai aja. Makasih loh A udah datang. Iya, thank you juga. BTW yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Kalau yang suka boleh di like, di komen atau di share ke teman-teman kalian. Kita pamit. Assalamualaikum. Make love, no peace. Make love, no war.